Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu orang tua siswa SMP YPS Singkole? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Ibu Devi, guru BK kelas 9 SMP YPS Singkole. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun secara daring untuk berbagi informasi mengenai cara menumbuhkan ketangguhan anak dalam mengelola risiko di media daring. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini membuat semua sekolah harus menerapkan belajar dari rumah secara daring. Rumah dijadikan sebagai sekolah dan ruangan menjadi sebuah kelas. Setiap hari, anak-anak mengakses internet dengan menggunakan komputer, laptop, maupun handphone. Ini adalah salah satu contoh saat anak-anak melakukan Google Meet dengan wali kelasnya. Sekitar sebulan yang lalu, Juni 2020, saya melakukan survei mengenai belajar dari rumah ke anak-anak kelas 9 yang sekarang. Dan hasil survei menunjukkan beberapa platform yang sering diakses atau digunakan oleh anak-anak selama belajar dari rumah. Selain menggunakan Google Classroom untuk keperluan sekolah, anak-anak juga ada yang menggunakan internet untuk meningkatkan kemampuan secara akademik maupun non-akademik dengan misalnya mengikuti kursus online seperti di ruang guru atau misalnya les musik. Ada juga aplikasi Instagram dan TikTok yang sering digunakan anak-anak untuk mengunggah foto dan video. Bagi yang suka menulis, baca novel, atau komik, biasanya sering mengakses Wattpad. Yang suka nonton, biasanya streaming di YouTube maupun Netflix. Tidak ketinggalan juga mabar, main bareng game online dan video call dengan teman-temannya. Ini adalah gambaran sebagian besar kegiatan yang dilakukan putra-putri Bapak Ibu di rumah saat menggunakan gadgetnya. Tentunya dari semua kegiatan tersebut ada positifnya dan juga negatifnya. Nah, selanjutnya, dari 188 siswa, ada 84 anak yang belajar tidak didampingi atau dipantau oleh orang tua, dan sebanyak 104 anak saat belajar didampingi atau dipantau oleh orang tuanya. Bisa jadi saat ini datanya bisa saja berbeda. Oleh karena itu, peranan orang tua sangat dibutuhkan untuk mendampingi anak, terutama di saat pandemi seperti sekarang. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu menumbuhkan ketangguhan anak dalam mengelola resiko di media daring atau bisa disebut online resilience. Ada 3 topik utama, yaitu yang pertama, mengapa online resilience penting? Yang kedua, bagaimana menumbuhkannya? Dan yang ketiga, bagaimana mengoptimalkan peran orang tua? Kita masuk ke topik yang pertama, Bapak Ibu, yaitu mengapa online resilience itu penting? Teknologi berbasis internet itu tanpa batas, memberi kesempatan pada setiap orang untuk mengunggah, menayangkan, atau menyebarkan sesuatu melalui perangkat digital seperti handphone, laptop, maupun komputer, berupa tulisan, gambar, video, film, game, dan lain-lain. Itu pasti ada yang positif, ada yang negatif, dan bisa diakses oleh siapapun termasuk anak-anak kita. Nah, anak-anak kita ini kita perlu bekali kemampuan untuk menilai dan memilah secara mandiri mana yang berpengaruh baik, mana yang buruk. Selanjutnya, dalam pendidikan abad 21, salah satu aspek yang perlu dikembangkan yaitu karakter daya tahan atau resilience. Karena anak-anak sekarang belajarnya secara online, jadi saya akan lebih fokus ke online resilience, yaitu bagaimana anak-anak ini memperkuat kemampuannya untuk mengelola berbagai resiko dan
upaya untuk meminimalkan akses-akses ke konten-konten yang membahayakan di berbagai jaringan online, seperti misalnya YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kemudian, anak-anak kita ini perlu berlatih untuk menghadapi situasi sulit, berbahaya, dan beresiko dalam dunia daring. Misalnya, seperti dalam WhatsApp grup anak-anak itu pasti ada yang mengirimkan stiker yang mungkin kurang pantas untuk dipublish, atau misalnya ada yang mendapatkan berita hoax, ada yang bisa di-share, ada yang sebenarnya harusnya tidak perlu di-share. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dilatih oleh anak-anak supaya mereka tahu mana yang bagus untuk dilakukan, mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu bagaimana menumbuhkannya, menumbuhkan daya tahan atau resilience. Yang pertama yaitu melatih anak mengenali berbagai resiko dalam aktivitas daring. Yang kedua, melatih anak mengelola resiko dan mencari bantuan. Dan yang ketiga, melatih anak mengelola pengalaman negatif. Resiko daring terbagi tiga. Yang pertama konten, kedua kontak, ketiga tindakan. Resiko konten itu terjadi ketika individu baik sengaja maupun tidak mengakses dan berinteraksi dengan konten-konten negatif. Misalnya unggahan bermuatan pornografi, informasi yang hoax, atau misalnya ujaran kebencian. Sedangkan resiko kontak itu terjadi ketika individu berkontak atau berhubungan dengan orang-orang yang memberikan pengaruh negatif atau berpotensi untuk membahayakan, seperti pelaku kejahatan atau pelaku bullying. Sedangkan resiko tindakan itu terjadi ketika individu baik sadar maupun tidak telah menjadi pelaku dari aktivitas negatif. Misalnya ikut menyebarkan informasi hoax atau misalnya mendapatkan konten pornografi terus di-share lagi ke orang lain. Selanjutnya, anak-anak perlu berlatih untuk mengelola resiko dan mencari bantuan. Ada dua cara. Yang pertama adalah komunikatif. Jadi bagaimana anak-anak bercerita hal-hal yang tidak menyenangkan yang ditemui saat berinteraksi dengan teknologi digital. Misalnya pas buka YouTube, ternyata muncul iklan-iklan yang harusnya tidak cocok untuk dinonton anak-anak. Yang kedua yaitu proaktif, menghindari, membatasi atau menghapus informasi-informasi yang memuat konten-konten negatif, termasuk menghindari kontak dengan pengirimnya. Selanjutnya, anak-anak perlu mengelola tekanan dari pengalaman negatif, yaitu dengan berlatih regulasi emosi. Di samping kiri ada zona regulasi emosi. Di zona biru, ketika kita sakit, ketika kita sedih, capek, bosan, berarti kita butuh istirahat. Ketika kita di zona hijau, bahagia, senang, kita bisa fokus, kita siap untuk mempelajari segala sesuatu. Ketika kita di zona kuning, mulai frustasi, mulai takut, mulai khawatir, berarti kita harus bisa lebih santai, lebih slow. Dan ketika kita di zona merah, ketika marah, ingin menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, semuanya di luar kontrol kita, berarti itu waktunya untuk di-stop. Kita butuh waktu, kita butuh ruang untuk mengelola emosi tersebut. Akhirnya sampai di topik terakhir, topik ketiga yaitu bagaimana mengoptimalkan peran orang tua. Yang pertama adalah konsisten dalam mendampingi anak. Perubahan di dunia maya, di internet itu cepat sekali Bapak Ibu. Detik demi detik semuanya informasi akan berubah. Jadi kita tetap harus konsisten dalam mendampingi anak kita. Yang kedua adalah memberikan contoh perilaku yang dikehendaki. Ketika kita membuat aturan, itu harus ditaati bersama. Misalnya, seperti ketika kita berkumpul bersama keluarga,
tidak boleh menggunakan handphone. Berarti bukan cuma anaknya yang tidak boleh menggunakan handphone, tetapi orang tuanya juga tidak boleh menggunakan handphone. Misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah memberikan penguatan positif. Ketika mereka anak-anak mempunyai pengalaman negatif ataupun positif di dunia maya, sebagai orang tua pasti kita mau anak kita terbuka untuk bercerita segalanya. Nah, ketika kita langsung misalnya responnya marah-marah atau responnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, yang ada anak-anak malah tidak mau cerita atau tidak mau terbuka. Jadi, alangkah lebih baiknya kalau mereka misalnya bercerita atau mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan di media daring, kita sebagai orang tua memberikan penguatan positif. Menasehati perlu, tapi jangan cuma dimarahi saja, tapi perlu diberikan penguatan yang positif, seperti itu. Oke, materi hari ini sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya via WA ataupun email. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat Bapak Ibu untuk menjadi orang tua hebat. Sampai jumpa.